Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan daring minggu keempat ini, Umi akan menjelaskan tentang metode ilmiah. Sebelumnya, Bapak Ibu gurumu di mata pelajaran fisika maupun biologi mungkin telah menyampaikan materi ini. Mengapa dalam ilmu kimia juga perlu disampaikan metode ilmiah ini? Karena ilmu-ilmu yang terdapat dalam ilmu kimia itu merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang dibuktikan dengan serangkaian percobaan. Baik ya, kita mulai dengan penjelasan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah berpikir untuk mendapatkan cara penyelesaian yang mungkin berdasarkan bukti-bukti. Bukti-bukti ini dilakukan dengan serangkaian percobaan ya. Syarat-syarat metode ilmiah. Ada beberapa syarat-syarat yang dibutuhkan dalam penulisan metode ilmiah. Di antaranya sistematis, konsisten, dan operasional. Sistematis artinya unsur-unsur yang terdapat dalam metode ilmiah harus tersusun dalam urutan yang logis. Konsisten artinya terdapat kesesuaian di antara unsur-unsurnya. Misalnya, tujuan harus sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. Jadi, ada kesesuaian antara tujuan dengan rumusan masalahnya. Yang berikutnya, syarat ketiga, operasional, yang berarti metode ilmiah dapat menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Kita masuk ke tahapan metode ilmiah. Terdapat 6 langkah dasar atau 6 tahapan dalam penulisan metode ilmiah. Paling enggak ada 6 dasar ya. 6 langkah dasar yang harus dilalui dalam penulisan metode ilmiah. Dimulai dari observasi awal, merumuskan masalah, mengumpulkan informasi, menyusun hipotesis, melakukan percobaan dan analisis data, menarik kesimpulan, hingga mengkomunikasikan hasil penelitian. Kita bahas satu persatu ya. Observasi awal. Untuk memudahkan pemahaman kalian dalam langkah-langkah penulisan metode ilmiah ini, Umi sertai dengan contoh sederhana. Yang pertama adalah observasi awal atau pengamatan awal sebelum penelitian. Umi ambil contoh di musim penghujan ini yang sering menjadi dampak atau masalah adalah munculnya penyakit demam berdarah atau DBD. Maka observasi awal yang kita lakukan adalah pengaruh minum jus daun pepaya secara teratur dapat menyembuhkan penyakit demam berdarah dengung atau DBD. Yang kedua, merumuskan masalah. Masalah biasanya berupa pertanyaan loh yang harus dijawab dengan melakukan sebuah penelitian secara ilmiah. Ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan saat kita akan merumuskan masalah. Apa saja sih? Yang pertama, masalah harus diungkapkan sebagai kalimat. Yang kedua, kata-kata dari masalah harus singkat, ringkas, jelas, dan mudah dimengerti loh, tidak bertele-tele. Yang ketiga, perumusan masalah harus menjadi masalah yang bisa diselesaikan. Untuk contoh tadi, Umi rumuskan masalahnya ya. Rumusan masalah pertama, apakah dengan minum jus daun pepaya secara teratur berpengaruh terhadap kesembuhan penyakit DBD? Atau yang kedua, apakah maksud Umi, bagaimanakah jus daun pepaya dapat
menyembuhkan penyakit DBD atau demam berdarah dengue. Langkah yang ketiga, mengumpulkan informasi. Setelah melakukan perumusan masalah, tahapan berikutnya yang harus kita lakukan, mengumpulkan informasi atau data. Ini bisa dilakukan dengan observasi maupun studi literatur. Jadi tidak harus dengan observasi, bisa menggunakan studi literatur seperti jurnal ilmiah atau penelitian-penelitian lain yang sudah ada sebelumnya. Nah, Umi baca tentang jus daun pepaya ini dari surat kabar loh. Yang keempat, menyusun hipotesis. Pada tahap berikutnya, setelah kita melakukan observasi, mendapatkan data, maka yang harus dilakukan adalah membuat hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Jadi ya sama dengan perkiraan ya, atau prediksi. Prediksi dari contoh yang Umi berikan di atas itu adalah kemungkinan yang menyembuhkan penyakit DBD, salah satunya dengan meminum jus daun pepaya. Langkah berikutnya, langkah kelima, melakukan percobaan untuk menguji kebenaran dari hipotesis atau jawaban sementara yang kita buat di tahapan sebelumnya. Maka yang harus kita lakukan adalah melakukan percobaan atau penelitian. Penelitian harus dilakukan dengan teliti sehingga didapatkan data yang akurat. Untuk contoh yang Umi kasih tadi, percobaannya bisa dilakukan loh, tapi syaratnya kalau ada yang kena DBD ya. Apa sih percobaan yang bisa kita lakukan? Yang pertama, ambil daun pepaya sebanyak 5 helai, dicuci bersih, kemudian dimasukkan ke blender, tambahkan air 200 ml. Kemudian nyalakan blender. Setelah menjadi jus daun pepaya, siap untuk diminumkan kepada penderita penyakit DBD. Meminumnya secara teratur loh. Tahapan berikutnya adalah menganalisis data. Di tahapan ini, data-data yang telah kita peroleh dari hasil penelitian lalu dicatat dan diolah ke dalam bentuk grafik dan diagram sehingga mudah untuk dianalisis. Jadi, data-data yang kita peroleh dari hasil percobaan tadi jangan lupa dicatat. Yang ketujuh, membuat kesimpulan. Kan ada 6 dasar nih. Kenapa di sini ada 7? Iya, karena setelah menganalisis data, kita dapat membuat kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cermat berdasarkan hasil percobaan tanpa adanya pengaruh pendapat pribadi. Tidak terpengaruh oleh emosional kita loh. Kesimpulan merupakan jawaban sebenarnya dari hipotesis yang pernah diajukan. Yang terakhir, mengkomunikasikan hasil penelitian. Hasil penelitian seseorang itu bisa dipublikasikan kepada orang lain. Nah, orang lain juga dapat melakukan percobaan yang sama yang telah kita lakukan. Nah, hasil penelitian ini ditulis dalam bentuk laporan tertulis dan melalui forum diskusi dan seminar itu dipublikasikan. Demikianlah penjelasan Umi tentang metode ilmiah. Mudah-mudahan yang sedikit dan sederhana ini berguna untuk kalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.